Pada presentasi kali ini terdapat 3 poin yang akan kami sampaikan. Pada poin pertama yaitu pendahuluan, terdapat tujuan dan latar belakang. Pada poin kedua yaitu hasil percobaan yang memuat komposisi kimia dari disc brake, kemudian hasil simulasi termal, serta hasil dari uji jalan. Dan yang pada poin ketiga terdapat kesimpulan dan juga saran. Untuk poin pertama akan disampaikan oleh rekan saya. Kepada Fardiani Adila Afif, dipersilahkan. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan performa dari disc brake, yaitu waktu berhenti saat pengereman pada kecepatan 40 km per jam, serta mendapatkan gradien temperatur pada disc brake akibat dari proses pengereman melalui simulasi termal dengan metode finite element analysis. Efisiensi dari penggunaan energi dan material akhir-akhir ini menjadi fokus dari banyak penelitian. Hal ini disebabkan oleh semakin berkurangnya sumber daya alam yang tersedia. Nah, upaya untuk mengurangi penggunaan energi di sektor transportasi yaitu dengan mengurangi berat kendaraan. Nah, salah satu komponen penting dalam kendaraan ini yaitu disc brake. Dalam kendaraan, saat pengereman akan terjadi gesekan antara disc brake dan brake pad, sehingga mengakibatkan energi mekanik akan berubah menjadi energi termal atau panas. Energi panas yang dibangkitkan sangat tergantung pada berat dan kecepatan saat terjadi pengereman. Nah, beberapa pertimbangan dalam pemilihan material disc brake ini diantaranya yaitu kekuatan, kekakuan, ketahanan aus, machinability, corrosion, serta kemampuan melepas panas. Namun, umumnya material disc brake ini terbuat dari logam, seperti cast iron. Tetapi cast iron ini memiliki kekurangan. Oleh karena itu, maka banyak dikembangkan material komposit sebagai alasan untuk menggantikan dari cast iron ini. Nah, salah satunya yaitu aluminium matrix composite. Nah, aluminium matrix composite ini dipilih karena memiliki kelebihan, yaitu sifatnya yang ringan dan kekuatannya yang dapat dikendalikan sesuai dengan persentase unsur penguatnya. Komposisi kimia disc brake, di mana material yang digunakan yaitu Al3Si1 2Cu ditambah 7,5% SiC ditambah 7,5% Al2O3, di mana komposisi kimianya itu terdapat Al, Si, Cu, Mg, Mn, dan Zn, yang mana komposisinya pada masing-masing yaitu 87,72% untuk aluminium, 11,1% untuk silikon, 1,25% untuk Cu, 0,0125% untuk Mg, 0,0228% untuk Mn, dan 0,17% untuk Zn. Kemudian ada simulasi termal, di mana pada pengujian ini menggunakan metode finite element analysis, di mana tujuan dari simulasi ini yaitu untuk mendapatkan laju alir perpindahan panas mulai dari titik pengereman hingga titik pusat disc brake. Nah, berikut ini merupakan parameter-parameter yang digunakan dalam pengujian. Yang pertama ada volume, yang kedua ada massa disc brake, yang ketiga ada suhu awal, yang keempat ada suhu lingkungan, yang kelima ada suhu maksimum, yang keenam ada kecepatan, yang ketujuh ada waktu pengereman, yang ke-8 dan ke-9 adalah heat power total dan heat power one break, dan yang terakhir itu adalah koefisien konveksi. Setelah dilakukan simulasi termal, gambar ini merupakan hasil yang diperoleh dari simulasi yang telah dilakukan, di mana warna merah ini menunjukkan panas yang terjadi pada saat pengereman berada di titik temperatur tertinggi, yang mana di titik ini terjadi pengereman sepanjang brake lining dengan temperatur 30,2 derajat Celcius. Kemudian warna kuning, hijau, dan biru muda menunjukkan gradien temperatur yang turun secara bertahap.
Nah, temperatur terendah ini berada pada titik yang terjauh terhadap pusat pengereman yang ditandai dengan warna biru dengan temperatur sebesar 29,9 derajat Celcius. Selanjutnya adalah pengujian jalan. Pengujian jalan ini merupakan pengujian untuk mengetahui performa DIX mengenai waktu yang dibutuhkan dalam pengereman. Pengujian ini dilakukan pada kecepatan 40 km per jam sampai sepeda motor berhenti atau sampai 0 km per jam. Percobaan ini dilakukan sebanyak 10 kali dengan kondisi kecepatan konstan dan dilakukan pengereman mendadak. Berdasarkan percobaan, pada tabel, waktu yang dibutuhkan paling lambat adalah 3,54 detik dan hasil waktu yang paling cepat adalah 2,09 detik. Sedangkan, waktu rata-rata pada percobaan ialah 2,70 detik. Gaya pengereman yang didapat adalah 8.458,972 Newton. Hasil yang didapat ini akan dibandingkan dengan disc brake material dari logam ferro, seperti pada grafik berikut. Berdasarkan grafik perbandingan tersebut, disc brake dengan material komposit memiliki nilai waktu berhentinya sepeda motor lebih cepat dibandingkan dengan disc brake dengan material logam ferro, dengan nilai rata 2,70 detik pada material komposit dan 2,84 detik pada material logam ferro. Hal ini dikarenakan material komposit memiliki gaya pengereman yang lebih besar dibandingkan dengan material logam ferro. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Kesimpulan yang didapat yang pertama, temperatur tertinggi berada pada titik pengereman sepanjang brake lining ditandai dengan warna merah pada temperatur 30,2 derajat Celcius. Temperatur terendah berada pada titik terjauh terhadap pusat pengereman yang ditandai dengan warna biru pada temperatur 29,9 derajat Celcius. Yang kedua, kecepatan berhenti rata-rata dari uji jalan disc brake dari komposit matriks aluminium dan disc brake dari material logam ferro yaitu sebesar 2,70 detik dan 2,84 detik. Dari data performa disc brake komposit matriks aluminium dapat menyamai disc brake dengan material logam ferro, sehingga dapat dijadikan material alternatif. Lalu saran, yaitu perlu dilakukannya pengujian lebih lanjut untuk mengetahui durability dari disc brake komposit matriks aluminium. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.